Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, siapa nih yang gak pernah bersedih? Pasti pernah semua kan? Semua orang hampir bisa dipastikan pernah yang mengalami sedih, termasuk para nabi dan rasul. Contohnya, Nabi Yakub yang bersedih karena kehilangan Nabi Yusuf, Nabi Nuh yang bersedih karena kehilangan istri dan anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersedih tatkala kehilangan istri dan paman tercintanya, yaitu Abu Thalib. Sehingga masa-masa itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Namun, kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan tidak melemahkan imannya. Beda nih sama sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan. Sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakternya secara signifikan. Biasanya, orang yang mengalami hal seperti itu adalah orang yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya, tetapi memiliki harapan dan angan-angan yang sangat besar. Sehingga ketika sesuatu yang ia cintai hilang, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang menjerit-jerit, stres, depresi, bahkan putus asa dan bunuh diri. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, kita sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, hammud dunya bidhulmil qalbi wa hammul akhirah binuril qalbi. Ya, artinya, sedih karena urusan dunia maka hati menjadi gelap, dan sedih karena akhirat maka hati menjadi terang. Kesedihan akan keterpurukan sandang, pangan, papan dan pasangan bila tak disikapi dengan ikhtiar, sabar, syukur, qanaah dan tawakal hanya membuat hati semakin gundah gulana. Hati menjadi gelap dan bisa terjebak dalam kemaksiatan. Terbuktikan zaman sekarang banyak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, penjamretan, bahkan KDRT juga semakin meningkat tajam. Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadi hati semakin bening, bercahaya, dan memancarkan pesona perilaku yang mulia. Hingga kita sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah baik secara kualitas maupun kuantitas. Seseorang yang sedih memikirkan akhirat akan mendorong dirinya untuk tadzkiratul maut atau mengingat kematian, menyempurnakan sholat, memperbanyak puasa, memantapkan zikir, dan memperbanyak sedekah. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan atau kesedihan mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih itu antara lain, yang pertama, karena jauh dari Allah, yang kedua, dosa kemaksiatan, yang ketiga, tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu, bagaimanakah Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Ada 4 solusi yang menurut saya bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu ingat bahwa Allah bersama kita. Dalam potongan surah At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla ila akhir ayat. Yang artinya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita bersedih, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita dan bersama kita dalam suka maupun duka. Secara tauhid, kita harus mengesahkan Allah dan menyandarkan diri kepadanya. Jika kita menyertakan Allah dalam setiap helaan nafas dan seluruh aktivitas kita, insya Allah kita akan terhindar dari setiap kesedihan yang mendera, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, berpedoman pada Al-Quran. Tadabburilah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya, serta mengamalkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan yang telah kita rasakan. Yang ketiga, mengikuti jejak Nabi atau ittiba. Banyak risalah para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang menghantarkan pada ketakwaan dan perbaikan diri, termasuk amalan yang dapat mengatasi kesedihan. Setidaknya ada 2 amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni melazimkan diri untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Keempat, istiqomah. Seseorang dengan keimanan dan keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya. Artinya, dia akan berperilaku taat hukum, konsisten dengan idealismenya, dan tidak pernah meninggalkan prinsip yang dia pegang meskipun dia harus berhadapan dengan risiko ataupun tantangan. Selanjutnya, seseorang yang istiqomah akan dapat mengontrol dirinya dengan baik. Dia tetap konsisten dengan keimanannya dan juga memiliki pikiran positif dan tidak pernah ingat ke masa lalu yang membuatnya tertekan. Gaya perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tak terperikan. Kiranya hal yang saya sampaikan ini memberikan manfaat nyata dalam kehidupan kita. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat menghilangkan kesedihan yang menimpa kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi